Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami demokan cara pengoperasian aplikasi untuk pendaftaran sistem penerimaan murid baru Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2025-2026. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka web aplikasi yang beralamat di https://spmb.magetan.go.id. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Sebelum kami demokan, maka ada baiknya kami jelaskan dulu bahwa SPMB tahun ini agak berbeda dengan tahun kemarin. Jadi kalau bisa kami ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Ini adalah alamatnya https://spmb.magetan.go.id. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Di mana tahap 1 itu terdiri dari jalur afirmasi, kemudian ada jalur mutasi, ditambah lagi yaitu jalur prestasi. Nah, ini kira-kira begini. Jumlah jalurnya ada 3, prestasi, afirmasi, mutasi. Sementara untuk tahap 2 nanti jalurnya adalah jalur domisili. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi pada saat pembuatan PIN, pada PIN lembar PIN sudah ada jalur apa saja yang nanti bisa diikuti oleh calon siswa. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaannya? Nah, pada halaman webnya kira-kira seperti ini. Nanti kita masuk ke menu daftar di sini. Daftar. Di sini sudah disebutkan, ini yang garis tebal. Peserta SPMB memiliki 2 kali kesempatan memilih pada tiap tahap. Kesempatan kedua pada tiap tahapnya dapat digunakan apabila kesempatan ke-1 telah gagal. Nah, ini dapat kami jelaskan seperti ini. Contoh misalnya, pada tahap pertama, di mana nanti di sana ada jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi, maka ini saya ilustrasikan siswa melakukan pendaftaran. Nah, ini berisi satu kali aksi. Nah, dalam perjalanannya, siswa ini pada pilihan tersebut, pada jalur tersebut, siswa ini tidak dinyatakan diterima. Maka siswa yang bersangkutan bisa menggunakan kesempatan kedua. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa digunakan pada saat kesempatan pertama tidak diterima. Kalau kesempatan pertama sudah diterima, maka kesempatan kedua ini tidak bisa digunakan. Sehingga nanti pada saat tahap berikutnya ini pun juga akan tidak bisa terisi karena sudah diterima di tahap 1. Nah, apabila kesempatan pertama ini sudah digunakan ternyata tidak diterima, maka siswa tersebut bisa menggunakan kesempatan kedua. Ini ilustrasi sederhananya seperti ini. Nah, jika setelah menggunakan kesempatan kedua ini posisi diterima, maka siswa tersebut tidak bisa mengikuti tahap kedua. Nah, bagaimana bila sudah menggunakan kesempatan kedua ternyata tidak diterima pada tahap 1 ini, maka siswa tersebut bisa mengikuti tahap kedua, yaitu pada jalur domisili. Kira-kira gunakan kesempatan pertama pada tahap kedua. Bila kesempatan pertama pada tahap kedua ini sudah diterima, maka berhenti di situ. Kesempatan berikutnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi apabila di sini nanti pada kesempatan pertama pada tahap kedua tidak diterima,
maka siswa bisa menggunakan kesempatan kedua pada tahap 2. Jadi kira-kira seperti itu. Tahap 1 ada 2 kesempatan, tahap 2 ada 2 kesempatan. Pada masing-masing ini beruntun. Jika sudah diterima di sini, maka tidak bisa geser ke sini. Bila sudah diterima di sini, tidak bisa geser ke sini. Berikutnya, bila sudah diterima di tahap 2 kesempatan pertama ini, tidak bisa menggunakan kesempatan kedua pada tahap kedua. Urutannya kira-kira seperti itu. Baik, berikutnya kalau sudah kira-kira kita masuk ke aplikasi. Jadi kalau sudah ini nanti alamatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira begitu. Ini alamatnya adalah https://fbnp.magetan.go.id. Kemudian karena ini dalam rangka demo, ini kami jalankan di komputer laptop sehingga nanti alamatnya berbeda. Nah, jadi kalau sudah membuka ini, yang dilakukan adalah klik daftar. Nah, ini bisa dibaca. Kemudian asumsinya peserta sudah memiliki PIN yang diperoleh dari tempat pembuatan PIN di SMP ya. Kira-kira PIN-nya nanti yang dimiliki bentuknya kurang lebih, ini hanya contoh saja, kira-kira seperti ini ya. Kira-kira jadi di PIN itu sudah kelihatan, oh ini termasuk zona 2. Kemudian jalurnya memiliki afirmasi mutasi prestasi domisili, ini tiap orang nanti tidak sama ya. Bobot prestasi ini sudah bisa dilihat. Sebelum mendaftar pastikan dulu bahwa titik koordinatnya itu sudah sesuai. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari PIN ini nanti ini ada ID peserta, ada kode PIN, itu nanti yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi di sini. Ini coba saya masukkan kodenya ini. Kemudian ini ada caranya. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini pada titik ini sama persis dengan tahun kemarin. Jadi pendaftaran, ID pendaftaran kayak gini. Nah, semua pemegang PIN itu bisa sampai di titik ini. Jadi login, kemudian masuk ke dashboard ini. Saya sudah punya PIN, tetapi kok tidak bisa dipakai untuk login, padahal saya sudah memasukkan ID user yang benar, password yang benar, kemudian captchanya juga saya masukkan benar. Nah, berarti itu indikasi bahwa setelah PIN dicetak, operator sekolah pembuat PIN melakukan perubahan data. Jadi pada saat ada perubahan data, password akan berubah. Kira-kira begitu apabila PIN yang dipegang tidak bisa digunakan untuk login. Berikutnya adalah melakukan proses pendaftaran. Proses pendaftaran ini nanti bisa dibuka, bisa digunakan pada saat sesuai jadwalnya. Ya, jadi jadwalnya nanti bisa dilihat di halaman depan web SPMB. Nah, ini kesempatan 1, kesempatan kedua seperti yang ilustrasi saya sampaikan tadi. Ini harusnya kan kesempatan 1. Nah, ini coba saya langsung ke kesempatan kedua. Nanti akan muncul kesempatan 1 belum digunakan. Jadi harus runtut kesempatan 1 dulu dipakai. Latihan tahap 1 kesempatan 1. Di sini masih ada tulisan latihan karena kita nanti akan menggunakan simulasi. Aplikasi ini akan disimulasikan insya Allah tanggal 4, tanggal 5, tanggal 4 untuk latihan tahap 1, kemudian tanggal 5 untuk latihan tahap 2. Nanti pada saat pelaksanaan sebetulnya tulisan latihan ini akan hilang. Nah, berikutnya ini ada jalur. Dari jalur yang saya miliki itu mau digunakan yang mana? Ini kita harus betul-betul pintar milih. Permasalahannya adalah pada saat sudah mendaftar dan diterima, maka sudah berhenti di titik itu, tidak bisa merubah-rubah data lagi. Pertanyaannya adalah, Pak, jika misalnya saya tidak memiliki jalur afirmasi, tidak memiliki mutasi, tidak memiliki prestasi, saya hanya memiliki jalur domisili, bagaimana?
Nah, nanti jika yang bersangkutan itu tidak memiliki jalur-jalur ini, hanya memiliki jalur domisili saja, pada tahap 1 nanti begitu diklik seperti ini, nanti akan muncul gunakan kesempatan gunakan pada tahap kedua. Jadi tidak akan muncul ini. Ini muncul karena pin yang saya gunakan untuk login tadi itu memiliki jalur-jalur yang ditandingkan di tahap pertama. Jadi kalau di pin itu hanya jalur yang dimilikannya domisili, nanti pada saat tahap pertama itu tidak muncul form pendaftarannya ini. Munculnya notifikasi agar digunakan di tahap kedua. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, ini saya pilih saja, pilih afirmasi misalnya. Nah, sini saya pilih ini sekolah mana yang mau saya tuju. Contoh misalnya saya pilih ini dalam zona ya, atau zona. Kemudian pilih yang lain lagi luar zona. Nah, pilihan yang lain lagi ini menjadi lebih sedikit. Kenapa kok tidak sama? Yang ini tadi pilihannya banyak. Nah, karena kita sudah menggunakan luar zona. Aturan kan maksimal luar zona itu satu pilihan maksimal. Boleh ada luar zona, tetapi maksimal satu. Kalau luar zona sudah digunakan, berarti pilihan yang lain itu pasti sedikit karena itu dalam zona semua. Ini saya pilih misalnya seperti ini. Kalau mau merubah, begitu sekolah yang paling atas itu dirubah, misalnya seperti ini, maka yang ini akan menjadi kosong, harus dipilih lagi. Nah, kayak gini. Kalau yang ini dirubah, maka bawahnya nanti juga akan hilang untuk proses milih lagi yang atas. Kira-kira begitu. Jumlah pilihannya tentu saja tidak sama, ya, karena begitu pilihannya itu sudah L seperti ini, yang lain adalah yang disajikan adalah sekolah yang ada di dalam zonanya. Beda lagi kalau misalnya dipilih adalah sekolah yang di dalam zona, karena ini masih memungkinkan pilihan luar zona, maka ini pilihan sekolahnya masih banyak. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ini saya contohkan pilih satu. Maka kalau sudah diklik simpan, sudah yakin akan dengan pilihan yang diambil. Kalau tidak diklik tidak, mau diganti juga bisa. Ini misalnya saya ganti begini. Misalnya lagi ini SMP 2, itu SMP 3 Mas Padi. Nah, ini misalnya saya simpan, pilihan 1, 2 tidak boleh sama. Jadi ini sudah diproteksi ya. Jadi pilihan 3 ini harus beda. Boleh pilih 1, boleh 2, tapi tidak boleh sama. Oke. Kemudian klik simpan. Sudah yakin dengan pilihan yang diambil? Jika yakin, tekan ya. Berhasil disimpan, maka tampilannya adalah kembali ke sini. Kalau saya klik lagi kesempatan 1, munculnya seperti ini. Ini data sudah terkunci, sudah tidak bisa dirubah-rubah. Artinya inilah yang kita usung untuk kesempatan pertama di tahap 1. Nah, kemudian kesempatan 1 ini sudah terpakai. Saya coba kesempatan kedua, munculnya seperti ini. Tunggu proses beberapa saat. Kok munculnya seperti ini? Kenapa? Karena proses pendaftaran yang sudah kita kirimkan, data yang kita kirimkan itu belum terproses. Nah, untuk info, kami menyortir itu per 5 menit. 5 menit akan kami sortir, 5 menit sortir lagi, otomatisnya seperti itu. Per 5 menit melakukan sortir. Selama data yang sudah disubmit belum tersortir, maka munculnya adalah seperti ini saat milih tahap kedua. Jadi begitu sudah melakukan proses pendaftaran, kemudian melihat pengumuman misalnya seperti ini, melihat hasil tahap 1, mau dicari misalnya jalurnya apa yang dicari, misalnya seperti ini tidak ketemu. Nah, dilihat dulu di sini ada tanggal ini belum, ini yang ada di laptop saya tanggalnya tanggal lama, belum tidak terupdate, tapi caranya nanti seperti itu. Dilihat jam berapa. Saya tadi daftar jam berapa, ini update-nya tanggal jam berapa. Nah, itu. Jadi kalau ini masih lama, berarti belum terproses data saya. Jadi
kalau misalnya habis daftar tidak perlu langsung melihat data di jeda 5 menit paling tidak. Saya mendaftar prosesnya tersubmit jam sekian, lihat di pengumuman, oh ini belum terproses. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan proses pendaftaran, melakukan proses unduh bukti pendaftaran. Nanti ini akan terunduh bentuk PDF, kurang lebihnya seperti itu, kurang lebihnya seperti ini ya. Bukti pendaftarannya. Ini saya kembali lagi. Nah, jadi nunggu proses selanjutnya. Kemudian kalau sudah terproses bagaimana? Contoh misalnya, proses sudah dilakukan, sudah ada pengumuman, sudah terproses misalnya. Ini saya langsung saja saya simulasikan bahwa pada tahap 1 kesempatan 1 ini tidak lolos misalnya seperti itu. Maka saya bisa gunakan kesempatan kedua, tahap 1 kesempatan kedua. Nah, jadi kapan ini bisa digunakan? Pada saat kesempatan 1 diambil tidak lolos. Nah, kemudian pilihannya bagaimana? Bebas, bisa menggunakan jalur yang sama seperti di tahap 1 kan afirmasi, SMP 3, SMP 2, SMP 1 Kartoharjo, misalnya seperti itu. Kesempatan kedua, saya bisa menggunakan pilihan yang sama dengan jalur yang berbeda, atau jalur yang sama dengan pilihan sekolah yang berbeda. Nah, kayak gini. Jadi ini bisa. Nah, kalau ini sudah yakin, maka diklik simpan. Telah tersimpan, misalnya begitu ya. Maka kalau saya klik kesempatan pertama, itu adalah data yang muncul saat saya gunakan pada kesempatan pertama. Kalau saya lihat lagi kesempatan kedua, ini adalah tahap 1 kesempatan kedua yang sudah tersubmit. Tinggal lihat hasilnya, nanti kira-kira posisi diterima atau tidak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau sudah sama juga, klik unduh bukti, itu unduh bukti pendaftarannya. Nanti beda lagi isinya. Tahap 1, nah kayak gini, kesempatan kedua. Kalau yang pertama tadi kan tahap 1 kesempatan 1, ini tahap 1 kesempatan kedua. Proses pendaftarannya seperti itu. Terus kalau sudah, ya tunggu hasilnya. Kalau misalnya tidak nyantol ataupun tidak lolos, kalau misalnya tidak nyantol atau tidak lolos, nah ini saya simulasikan dulu seakan-akan tahap 2 sudah dimulai. Disimulasikan tahap 2 seakan-akan sudah dimulai. Oke, ini saya login dulu. Lihat hasilnya ya. Pada saat tahap 2 nanti, ini pengumumannya nanti seperti ini kurang lebihnya. Nah, sekarang asumsinya tahap 2 sudah dimulai. Nanti proses pendaftarannya bagaimana? Masukkan lagi. Tuh, nah, prosesnya adalah sama. Lakukan pendaftaran kesempatan 1. Tahap 2 kesempatan 1. Jalur hanya tersedia jalur domisili saja, jadi tidak ada yang lain. Jadi yang tidak bisa mengikuti tahap 1, yang ada tulisannya gunakan kesempatan kedua, karena asumsinya hanya memiliki jalur domisili. Nah, itu nanti bisa muncul form pendaftarannya hanya pada saat tahap kedua. Domisili, kemudian pilih seperti ini misalnya, misalnya begini. Oke, taruhlah begini. Ini kalau sudah yakin, klik simpan. Pilihan 1, 2 tidak boleh sama. Oh, ini sama. Misalnya begini, klik simpan, ya, sudah tersimpan. Posisi saat ini tidak diterima di sekolah yang dipilih. Gunakan kesempatan kedua untuk jalur lain. Ya, jadi begitu selesai mendaftar, muncul infonya seperti itu, ada info seperti itu. Kalau
baru selesai mendaftar muncul seperti itu, diabaikan saja. Belum terproses kok. Nah, ini nanti baru berdampak saat ini saya simulasikan dulu. Simulasikan dulu seakan-akan. Nah, jadi nanti kalau sudah proses beneran, ya, ini kalau saya refresh gitu muncul begini, munculnya begitu. Kesempatan 1 sudah digunakan, kesempatan 2. Ini pada saat masuk info muncul seperti ini, gunanya untuk apa? Jadi supaya mempermudah, posisinya sudah masih diterima atau sudah posisi tidak diterima. Nah, kayak gitu. Jadi hanya untuk seperti itu. Posisi sekarang ini pada saat info dibuka, pada saat baru buka, itu posisinya posisi tidak diterima. Posisi tidak terima itu bisa saja karena baru mendaftar belum terproses, atau sudah mendaftar tetapi tidak diterima. Nah, di sini maka bisa melakukan kesempatan kedua. Kesempatan kedua pilihnya tetap domisili. Misalnya tadi kesempatan 1 2 Ngariboyo, 1 Barat, 1 Masmati. Kita gunakan kesempatan kedua. Kesempatan kedua misalnya SMP 2 Ngariboyo. Ini contohnya saya samakan persis ya. 1 Barat, 1 Masmati. 2 Ngariboyo. 1 Barat. Apa tadi? Lupa. 1 Barat, 1 Masmati. Ini misalnya begini. Di sini 2 Ngariboyo, 1 Kadin Barat, 1 lagi Masmati. Contohnya begini. Klik simpan. Nah, muncul seperti ini. Tidak ada perubahan data dengan data kesempatan 1. Artinya pada pilihan yang sama pada kesempatan 1 saja itu sudah tidak diterima, maka kesempatan 2 itu mengantisipasi, memblokir jangan sampai memilih pilihan dengan komposisi yang sama. Karena pilihan komposisi pertama saja sudah gagal, jangan sampai kesempatan kedua nanti digunakan dengan komposisi yang sama persis. Artinya kalau menggunakan komposisi yang sama persis jelas tidak terima. Nah, ini harus berbeda. Misalnya kayak gini. Yang tahap 1 pun nanti juga sama. Jika komposisinya misalnya yang tahap 1 tadi misalnya prestasi. Nah, terus kesempatan keduanya tetap menggunakan pilihan yang sama, sekolahnya, kemudian jalurnya juga sama, tidak akan mau. Harus berbeda komposisinya. Entah itu yang berbeda jalurnya atau yang berbeda pilihan sekolahnya. Klik simpan. Ya. Setelah berhasil tersimpan, maka di sini nanti kayak gini. Kesempatan 1 sudah terisi, kesempatan 2 sudah terisi. Artinya dari simulasi ini, tahapan ini sudah dilewati. Tahapan ini tadi sudah dilewati, tidak diterima. Itu tadi kan seperti itu. Yang ini juga tidak diterima, yang ini tidak diterima, maka ini tahapan terakhirnya adalah penggunaannya tahap kedua, kesempatan kedua. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal melihat pengumuman dari hasil seleksinya. Misalnya tahap 2. Nah, tahap 2 nanti dari sekolah mana yang mau dituju lah, ya seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu aplikasinya untuk cara melakukan proses pendaftarannya, mulai dari tahap 1, kesempatan 1, kemudian kesempatan kedua. Jika tidak lolos, masih ada tahap kedua, kesempatan 1 dan kesempatan kedua. Cara penggunaannya seperti itu. Yang kesempatan kedua pun nanti juga sama, habis melakukan pendaftaran sebaiknya unduh bukti pendaftaran juga. Oke, jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.